hilang gitu, betul. Itu diskusi yang sedang ramai, termasuk diantaranya istilah multi alignment, non alignment, creative alignment, dan segala bentuk yang lainnya. Ah, Satu hal mungkin sejak awal ini bisa bisa sangat berbeda tergantung scholars. Tapi kalau saya sejak awal mengatakan bahwa non alignment itu bukan berarti kita tidak masuk ke salah satu blok. Alignment dalam konteks ini sudah berbeda dengan align maksud misalnya blok ini juga jadi masalah sebetulnya kan. Alignment ini bukan dalam konteks sekarang itu bukan lagi dalam konteks perang dingin yang memang ada dua blok yang uh, tidak bisa saling berkomunikasi. Enggak juga. Sekarang itu tergantung setiap isu, tergantung konteks persoalan, tergantung situasi. Semua negara bisa sangat cair kan. Walaupun mungkin um, cenderung punya afiliasi dengan OECD, tapi tidak mau juga terlalu dekat dengan Barat, punya afiliasi middle power misalnya. Tadi saya sebutkan Meksiko, Turki yang jelas-jelas adalah anggota NATO, anggota OECD, ingin masuk Uni Eropa, tapi di saat yang sama juga sangat dekat dengan negara-negara seperti Cina, Rusia, tapi juga tidak ingin masuk BRICS, dia mau bikin MIKTA gitu kan. Sehingga akhirnya bagi Indonesia seharusnya tidak usah ribet dengan bicara soal non alignment, apakah sekarang sudah tidak ada, apakah seorang kita memihak salah satu. Enggak juga. Sejak awal itu sangat praktik, demi kepentingan nasional Indonesia. Saya kira ini satu hal yang disepakati oleh baik oleh yang bikin konsep non alignment, Bung Hatta di pidato awalnya, ataupun oleh scholar-scholar Indonesia sekarang. Yang namanya non alignment itu sebetulnya memudahkan kita supaya kita bisa bertindak pragmatik tergantung kepentingan kita. Dalam konteks rezim saat ini, pemerintahan kita saat ini, kepentingannya misalnya meningkatkan status Indonesia, kepentingannya meningkatkan kondisi ekonomi, dan dalam konteks itu berarti lebih dekat ke OECD masuk akal. Ah, Bahkan berafiliasi dengan OECD selama tidak dalam konteks politik, kan akan bisa dibikin argumen seperti itu, nggak ada masalah. Bahkan sekarang sudah ada banyak pembicaraan tidak perlu lagi pakai istilah non-aligned, misleading. Karena non-alignment dalam konteks saat ini itu misleading. Karena yang terjadi saat ini adalah ya kita align dengan siapapun, tergantung kita maunya sama siapa dan butuh apa. Kita bisa ke Amerika untuk urusan security. Siapa yang bisa bantu Indonesia kalau diserang di Laut Cina Selatan, kalau di Natuna? Kalau Cina tiba-tiba memutuskan mengambil wilayah tersebut, nggak ada yang bisa bantu Indonesia kecuali Amerika Serikat. Jadi Indonesia, terutama Angkatan Laut misalnya, punya hubungan sangat erat dengan Amerika Serikat. Mereka ketakutan akan diserang oleh Cina. Di saat yang sama, Indonesia punya hubungan sangat baik dengan Cina untuk urusan ekonomi. Investasi ekonomi Cina luar biasa. Sehingga memainkan peran tergantung tergantung dengan situasi kondisi, bikin perjanjian spesifik dengan masing-masing negara itu yang mungkin bisa disebut dengan multi alignment atau creative alignment sebagai bagian dari posisi kita yang secara politik tidak satu suara, tidak tidak terang memihak. Walaupun kita tahu BRICS atau OECD misalnya itu lebih dekat dengan negara-negara barat. Iya, tapi Indonesia kan tidak mungkin masuk G7, tidak mungkin bergabung dengan klub yang lebih elit lagi, kan? Begitu dengan kita tidak mau masuk BRICS. Tapi, Mas Bilal, mungkin poinnya gitu. Tapi, karena tergantung kepentingan, kalau nanti ada satu momen ketika BRICS bisa memberikan Indonesia keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang diberikan oleh OECD atau oleh negara-negara Barat, ya apa salahnya? Kalau posisinya begitu, ya, apa salahnya dengan bergabung ke BRICS? Selama memang sudah ada kepentingannya, sudah ada pemenuhan kepentingannya, ada yang didapat oleh Indonesia. Nah, panglimanya, kalau mengutip Mas Wahyu artikelnya beberapa 1 tahun lalu, panglimanya itu adalah kepentingan nasional Indonesia. Uh, Selama ini kita nggak begitu, pokoknya kita non-align, pokoknya kita tidak mau, nggak gitu logikanya.
Kebutuhan kita apa? Kebutuhannya dulu gitu kan. Kita butuh apa, dan dari situ baru untuk mencapai kebutuhan itu kita harus ngapain. Non line yang dimaksud adalah kita bisa bergerak ke kiri ke kanan tergantung kebutuhan. Itu sih kalau saya ini sebenarnya mengembalikan lagi definisi dasarnya Hatta. Hatta tidak pernah bilang bahwa Indonesia itu apa tidak boleh bekerja sama dengan semuanya, enggak. Karena waktu konteks perang dingin itu hanya ada dua blok dan dua-duanya secara militer berseteru, ya kita nggak punya pilihan. Tapi waktu kita punya pilihan, tergantung kebutuhan kita. Waktu itu kebutuhan kita adalah dapat investasi dari dua belah pihak, karena kita butuh dua-duanya. Kalau sekarang kita ternyata butuhnya salah satu aja dan sudah cukup, ya why not? Kalau dalam konteks itu ya. Makanya di Kemlu banyak istilah multi alignment, tidak lagi non align. Bebas, bebas melakukan apa yang Indonesia mau. Tidak dipaksa, bebas didasarkan pada kepentingan Indonesia. Itu kali ya. Ini ada pertanyaan lain nggak sih? Sepertinya. Iya Mas, ada pertanyaan lagi ini dari Dissect underscore Israel underscore Ari Petra Levi. Terkait ini Mas pertanyaannya, Eh, pengganti US dollar sebagai global currency kira-kira akan terjadi dalam berapa lama dan Waduh, berat. apakah possible dan kira-kira butuh waktu berapa lama? Apalagi sekarang, apalagi banyak wacana kan Mas di Reels, di TikTok, di media-media majalah, foreigners dan lain sebagainya bahwa global currency US dollar itu bakal tergantikan. Nah, kira-kira ini bagaimana Mas? Kaitkan sebelumnya juga sudah disinggung sama Mas Radit tadi. Oke, pertanyaan lanjutannya sebetulnya kalau mau diganti, diganti apa? Kan kita nggak punya jawaban. Diganti apa? Yang bisa dilakukan adalah menggantinya itu maksudnya tidak saja pakai US dollar, tapi dipakai mata uang lokal. Jadi kalau Indonesia dan Cina mau bertransaksi, Indonesia pakai rupiah, atau Indonesia membayar renminbi, Cina membayar pakai rupiah. Disilang, kira-kira gitu ya, salah satu solusinya. Atau Indonesia pakai rupiah, diterima di sana, diubah ke renminbi. Bukan dalam US dollar. Kan kira-kira gitu kan. Penggunaan mata uang lokal. Tapi problemnya tadi, mata uang lokal ini eh, menyulitkan transaksi nggak? Penggunaan mata uang lokal. Kalau semuanya eh, pakai lokal dalam konteks negara yang mata uangnya sangat lemah atau mata uangnya sangat kuat, merugikan negara yang bertransaksi nggak? Sehingga akhirnya nanti mereka akan mikir-mikir untuk bertransaksi pakai mata uang tersebut. Ujung-ujungnya akan kembali ke mata uang yang memang sudah jadi kebiasaan selama ini menggunakan US dollar. Tapi kalau penggunaan mata uang lokal sekarang sudah didorong. Betul, Indonesia termasuk yang lumayan aktif mendorong penggunaan mata uang lokal. Problemnya tadi, infrastrukturnya sudah cukup bisa atau tidak. Eh, dan jangan dibayangkan lalu mengganti US dollar tadi, menggantinya dengan mata uang lain. Karena akan ada negara-negara yang inginnya seperti itu. Cina tentu ingin pakai mata uang dia aja. Karena dia yang lebih diuntungkan nanti. Tapi kan yang lain nggak mau. Kalau dalam konteks BRICS saja, tadi saya sudah sempat singgung, India nggak akan mau. Eh, Rusia mungkin terpaksa karena nggak ada opsi lain. Karena dia punya banyak bantuan dari Cina gitu kan. Nah kalau yang lain belum tentu mau. Nah itu yang jadi problem sekarang. Kalaupun diganti, diganti apa? Dan kalaupun diganti mata uang lokal, bagaimana lantas teknik secara teknis transaksinya? Belum lagi infrastruktur globalnya itu masih dipegang oleh eh, atau perusahaan-perusahaan besarnya, perusahaan finansial besarnya itu masih ada di Amerika Serikat dan di Eropa. Sehingga akhirnya uangnya harus lari ke sana dulu untuk baru kemudian bisa ditransfer ke negara partner misalnya. Nah ini yang sulit dilepas, sudah terkadung uang. Uh, Realistis, nggak tahu ya. Aku sih ngerasa nggak realistis tadi, karena uh, negara yang mengusulkan juga sebetulnya lebih karena mereka itu kesal aja. Kalau dibikin gampang ya kalimat, mereka kesal, mereka ingin pakai uang mereka sendiri udah. Tapi ya, Indian either pakai satu uh,
currency yang berbeda, atau balik lagi ke US dollar. Waktu itu sempat ada obrolan gimana kalau pakai eh, apa namanya Bitcoin dan kawan-kawannya, cryptocurrency. Nah ini jadi pembicaraan jadi melebar kemana-mana kalau masuknya ke sana karena diskusinya jadi panjang. Apakah lantas currency yang itu bisa digunakan untuk transaksi di level global dan itu melibatkan negara dan segala macam. Ah, apalagi mata uangnya sangat volatil ya kalau Bitcoin. Bisa naik harga tiba-tiba naik turun tanpa ada yang mengatur. Jadi mungkin akan sangat menyulitkan terutama bagi negara-negara yang tidak kuat fundamental ekonomi. Oke, aku berhenti di situ kali ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Mas Radit. Mungkin ada, oh, sekarang sekjennya, silakan. Diu. Baik, terima kasih Kevin atas waktunya. Terima kasih juga Mas Radit atas lecture dan jawaban yang udah diberikan sepanjang acara ini. Mungkin aku nanya dikit aja sih Mas. Yang seperti kita tahu ya 2024 ini kan pada pemilu ya. Nah, sekiranya ada perkembangan ataupun stance dari Indonesia sendiri terhadap BRICS dan juga OECD ini apabila nanti ada apa di tengah-tengah kira-kira pergantian politik Indonesia ini kira-kira bagaimana ya Mas? Kalau Mas Radit melihat dari setiap calon bagaimana atau mungkin kira-kira pasca dari pemilu itu bakal terjadi apa terhadap Indonesia. Mungkin saya saja sih kira-kira pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Berat pemilu ya. Udah baca sekilas soal visi misi dan dari setiap calon. Apakah mereka punya visi politik luar negeri dan apakah mereka punya ide soal breakthrough itu segala macam. Unfortunately sepertinya tidak banyak yang jelas soal ini. Nggak cuma soal breakthrough, apalagi dalam spesifik soal politik luar negeri. Mungkin ada satu calon kayaknya yang lumayan punya visi, tapi visinya masih ngambang, masih sangat sentral masih sangat apa istilahnya, masih bicara jargon besar, jadi belum sampai ke level yang lain itu aspek politik luar negeri kita itu masih di level itu, jadi belum terlihat ide besarnya. Tapi kalau kita membaca kecenderungan dari masing-masing calon dalam konteks politik luar negeri, kita bisa lihat misalnya mau disebut calon yang saya nggak mendukung salah satu calon saya juga. Ada satu calon yang bicara soal membandingkan bahwa politik luar negeri Indonesia negara besar jauh dalam segala macamnya. Bisa bacakan beberapa poin ya. Itu ada yang bicara soal yang spesifik itu cuma soal Palestina. Itu jelas. Kalau yang lain karena isunya lagi rame. Yang lain itu masih drama aja. Politik luar negeri Indonesia masih diplomasi perlunya dengan bantuan negara, perlunya diplomasi maritim menegakkan kedaulatan masih sangat inward-looking dalam konteks sangat normatif, jadi multilateral perlunya melanjutkan peran aktif mencapai kata-kata media itu kan mengutip ini ya, mengutip undang-undang 1945 lagi di sini. Nah, cuma yang ini yang ada yang bilang bahwa kembali-balikan bahwa politik Indonesia sebagai negara yang besar dan berulang di mata masyarakat, termasuk dalamnya mata supremasi dan Indonesia di global. Nah, begini kalau status logikanya status seperti apa yang ingin Indonesia? Status yang tadi bagian dari elit atau OECD atau status sebagai anak bandel yang jadi bagian dari BRICS. Ini kan Indonesia harus kita mau yang mana? Dan dengan isu global seperti itu, Indonesia pasti nggak mau ngambil resiko investasi dan segala macam.
again, kalau dalam konteks pertanyaannya Mas, saya nggak tanya siapa sih? Eh, Pak Sekjen ya. Eh, Kalau ternyata pertanyaannya spesifik, apakah calon-calon ini akan bicara soal BRICS atau tidak? Saya sih nggak yakin. Kebutuhan apa dari Indonesia untuk masuk tadi? Balik lagi ke situ. Kalau situasi globalnya belum berubah, perang di Ukraina masih berlanjut, Rusia masih diisolasi, berarti tidak ada gunanya memperbaiki hubungan dengan level yang meningkat sejauh itu dengan Rusia, gitu kan? Eh, kita dengan Cina baik-baik saja, nggak ada masalah dan nggak perlu BRICS. Argumen saya balik ke sana. Iya, kita masih sangat kurang. India juga tidak terlalu melihat Indonesia. Jadi ada mismatch dalam konteks India dan Indonesia di sana. Yang lain kita nggak perlu. Brazil untuk apa dalam konteks itu kan? Indonesia mau berdoa apa dengan Brazil? Dan repotnya adalah negara-negara ini bukan negara selain Cina ya. Mereka bukan negara yang akan memberikan investasi banyak ke Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia mikirnya masih soal investasi. Kalau visinya presidennya sekarang, Presiden Jokowi kan kebutuhan politik luar negeri untuk investasi dan segala macam. Jadi kalau itu dilanjutkan oleh penerusnya, nggak tahu yang mana, penerusnya Pak Jokowi, visi itu masih dilanjutkan, visi bahwa politik luar negeri itu harus membumi dan investasi itu penting, ya tentu akan mencari investor yang bisa ngasih uang. Sesimpel itu kan, berarti. BRICS bisa ngasih uang nggak? Pertanyaannya sebenarnya sederhana. BRICS bisa ngasih uang nggak? Bisa investasi nggak? Bisa ngasih duit buat membangun IKN nggak? Misalnya. Kalau kalau ternyata, yuk, kalau nggak, ya udah. Eh, China, ya China penting. Katanya kereta cepatnya mau sampai ke Surabaya. Ya mungkin. Tapi kan nggak perlu BRICS. Again, kalau itu pahamnya, istilah yang ditulis di sini, itu kalau fokusnya adalah investasi. Kalau kepentingan Indonesia adalah investasi. Dan sampai detik ini kepentingannya belum terlihat, kepentingan lainnya dari tiga calon. Sehingga nggak yakin juga saya. Apalagi tiga-tiganya bukan yang punya ketertarikan pada politik luar negeri. Mungkin salah satu calonnya lebih ke arah defense ini ya, pertahanan dan militer. Kalau itu terlihat dari visi misinya bicara soal bertahan, bagaimana mempertahankan kedaulatan itu ada. Tapi kalau dalam konteks Indonesia keluar ke politik luar negeri, enggak. Mereka bertiga sama-sama tidak punya gambaran yang jelas. Jadi sangat tergantung pada siapa menterinya. Eh, ada banyak nama beredar, tapi karena nggak tahu yang menang siapa, bisa jadi bukan dari semua itu. Ternyata tiba-tiba ada nama lain yang mendadak muncul gitu kan. Sebetulnya dosen kita ada yang salah satu dosen senior kita tiba-tiba ada yang jadi paling nggak penasehat menteri, penasehat presiden. Saya sempat dengar selentingan kalau ada satu dua yang katanya punya kedekatan personal dengan calon-calon presiden. Ya, perlu dibahas lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mas Radit atas jawabannya. Dikarenakan mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, 14.56, saya rasa sesi expert talk kali ini yang dipandu oleh saya selaku moderator dan juga Mas Radit selaku pembicara, saya rasa sudah mendapatkan insight banyak banget, teman-teman semuanya. Kita kembali lagi mengerti bahwa border menjadi satu kata kunci yang penting lagi dalam borderless geopolitics kali ini dengan studi kasus OECD, BRICS, MIKTA, atau mungkin anti Barat, Global South, West, East, dan lain sebagainya. Memang posisinya mungkin dinamis bagi Indonesia sendiri, dan ini bergantung juga nantinya dengan pemilu 2024, siapa yang menentukan, dan pertanyaan simpelnya kan tadi yang sudah diungkit sama Mas Radit juga bahwa apakah ini bisa membawa keuntungan bagi Indonesia, mana yang bisa menghasilkan uang untuk investasi di dalam negeri mungkin akan menjadi hal yang dipertimbangkan nantinya. Ya, saya rasa itu saja Mas Radit. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya memberikan insight-insight baru kepada kami semua, sekaligus distinguished delegates. Saya Kevin selaku moderator menutup expert talk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Tiara, silakan.
Nah, terima kasih kepada Mas Radi dan juga Kak Kevin selaku moderator. Teman-teman mungkin bisa memberikan reaksi tepuk tangannya dulu karena materi tadi begitu menarik ya. Apalagi mengenai isu-isu kalau BRICS ini mau buat mata uang baru karena memang lagi happening-happeningnya nih. Bahkan kalau buka YouTube atau baca headline berita itu ada aja yang judulnya BRICS siap ciptakan uang pengganti dolar. Dolar tidak ada nyawa lagi dan lain-lain sebagainya lah ya. Tapi ternyata dalam BRICS itu sendiri belum ada konsensus terkait perencanaan ini nih. Oke, menarik, menarik. Saya yakin peserta di sini sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan di kepala masing-masing, tapi sayangnya waktu kita begitu terbatas dan berakhirnya sesi tanya jawab kita tadi juga menandai akhir dari agenda Expert Talks kita pada sore ini. Terima kasih kepada semua peserta pembicara kita